Salam sahabat Toto, kita akan general reading untuk zodiak Aries. Sudah 9 bulan berjalan ya, kita akan evaluasi apa-apa aja yang mungkin yang masih salah ya, segera dibetulin nih. Masih tersisa 3 bulan lagi untuk masuk ke tahun 2024. Masih ada waktu untuk memperbaiki diri. Kalau yang sudah baik, tancap gas ya. Kita akan lihat beberapa hal yang mungkin perlu diperbaiki. Masalah keuangan yang pasti nih, Aries di tahun 2023 Januari sampai Agustus sampai bulan 8 masih 4 bulan ya, September, Oktober, November, Desember, masih 4 bulan ya, masih banyak yang bisa diperbaiki, masih banyak yang bisa dilakukan, terutama hal keuangan ya. Di 8 bulan yang sudah berlalu, Aries sering kedodoran dalam mengatur keuangan. Banyak hal yang dibeli yang sebenarnya nggak perlu. Kemudian menghambur-hamburkan duit pesta ya, nongkrong ya. Banyak kejadian yang tidak mengenakan atau ada. Semoga ini bukan kalian ya. Tapi ada proyek yang gagal ya, ada usaha-usaha yang nggak mendapatkan hasil. Itu yang perlu dievaluasi oleh Aries ya. Apa yang harus dievaluasi? Kemungkinan dalam hal manajemennya, manajemen keuangannya, kecerobohan di dalam mengeluarkan duit ya. Kita akan lihat ya, kenapa sih kok Aries kedodoran di dalam keuangan. Yang pertama, kekecewaan ya. Ini yang memang nggak bisa kita paksakan ya, karena kadang-kadang apa yang kita harapkan nggak sesuai dengan apa yang terjadi. Banyak Aries yang mengharapkan keuntungan yang besar, kemudian akhirnya kecewa. Nah, kekecewaan itu disebabkan karena apa? Itulah yang harus kita bedah satu persatu ya. Yang pertama adalah memang untuk urusan rumah tangga, gaji karyawan atau sangunya anak-anak ya, itu yang membuat kedodoran di tengah jalan. Kadang-kadang kehabisan duit di tengah jalan yang menyebabkan kebingungan, kegundah-gulanaan seorang Aries. Bersyukur sih oke, pasrah oke, tetapi berjuang harus tetap ya Aries ya. Aries adalah salah satu zodiak elemen api yang memang nggak sabaran banget ya. Maunya semua segera beres, segera bisa terjadi, segera dibeli ya. Tapi tetap kalian harus membuat anggaran yang bagus ya Aries ya. Nggak boleh semata-mata hanya mengandalkan duit yang ada dibelikan semua, sehingga kalian untuk beli gas kesulitan ya. Membeli token listrik pusing kepala ya. Itu yang akan menyebabkan ini pertengkaran di dalam rumah tangga. Ingat kalian para Aries, pertengkaran di dalam rumah tangga kalian atau sama pacar, baik itu yang masih jomblo dan single pun, berantem sama orang tua atau kedodoran karena nggak bisa memberikan apa yang terbaik buat orang tua, pukulan sendiri sebenarnya buat Aries ya. Aries selalu mengingat orang tuanya, mengingat orang-orang yang berjasa. Tetapi kalau duitnya nggak ada, mau apa dikata ya. Jadi itulah yang perlu dievaluasi. Semoga 4 bulan ke depan ini kalian masih bisa memperbaiki dan menemukan jalan yang baik. Bersyukur, pasrah, terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa adalah wujud dari bakti kalian. Tetapi tetap harus berjuang, tidak boleh berserah diri. Banyak ya di 8 bulan yang lalu, kalau dilihat dari kartu ini, energi Aries banyak kekecewaan yang kalian alami. Kalau kalian ada kekecewaan, tulis di komentar ya. Semoga kita bisa mencari solusinya dan kalian bisa evaluasi apa yang harus dilakukan ke depan. Ini karena masih ada kekecewaan ya. Kemudian dengan keluarga berantem dan kepasrahan yang menurut kalian udah bener, tetapi seharusnya ada yang perlu diperbaiki, ada yang bisa diperbaiki gitu ya Aries ya. Semua memang harus berjalan sesuai dengan keinginan kalian, harapan-harapan kalian. Perencanaan perlu kalian buat lebih matang. Nah itu tuh yang penting ya, planning itu ya. Kalau di manajemen apa tuh ya, planning, organizing, actuating, controlling ya, atau yang zaman sekarang disebut PDCA, plan, do, check, action. Nah, direncanakan nih keuangannya, dianggarkan dengan baik, kemudian laksanakan.
do ya. Kemudian cek, evaluasi nih, cek mana yang salah, mana yang benar dilanjutkan, yang salah diperbaiki. Gitu ya Aries ya, semoga nggak banyak evaluasi yang lain yang perlu kalian ketahui ya. Tetapi dalam hal keuangan, banyak dari kalian yang masih kedodoran kalau kartunya keluar Ten of Swords ya. Perbaiki segera, semoga kita lihat ya nanti ke depannya apakah ada perbaikan ya. Kita lihat dua kartu lagi ya, evaluasinya apa, terus kita cari solusinya ya. The High Priestess, banyak kalian yang kurang mau belajar pengalaman, kurang mau belajar dari pengalaman-pengalaman yang terjadi. Sebetulnya pengalaman udah banyak ya yang harus kalian bisa dapatkan, tetapi keinginan besar Aries, ambisi yang besar seorang Aries sering menjerumuskan dia di dalam keputusan yang salah, mencampuri urusan orang lain, kemudian ceroboh, tidak fokus pada satu masalah, tetapi justru mengejar mimpi-mimpi yang lebih gede dan tidak menyelesaikan masalah-masalah kecil. Padahal justru masalah-masalah kecil ini yang harusnya diselesaikan dulu ya. Skala prioritas yang kurang jelas untuk kalian para Aries di 8 bulan yang lalu itu yang harus diperbaiki. Ingat ya Aries, bukan berarti untuk kita menyalah-nyalahkan. Kita bukan mencari kesalahan, tetapi nanti mencari solusi. Ini ya skala prioritas yang kurang beres ya dari kalian. Ini emang tampak di kartu ya, jadi bukan Mbah Toto yang nyalahin ya, tapi kartunya memang ini adalah High Priestess, adalah pendidikan, belajar bagaimana kalian mempunyai ilmu pengetahuan yang kalian nggak pergunakan karena banyaknya pilihan-pilihan yang kalian dapatkan, dan kalian silau akan duit ya. Memang Aries sih zodiak yang pecinta duit ya, bisa dibilang hampir nomor 1 ya. Selain Taurus, zodiak elemen tanah yang memang sangat cinta duit, elemen api juga cinta duit pakai banget ya. Itu adalah dua zodiak yang paling seneng, paling cinta sama duit. Kalau elemen tanah memang dia materi ya yang dipentingkan. Elemen api begitu juga, dia berkobar-kobar banget kalau tahu duit ya. Tapi di 8 bulan ini ya, khususnya untuk Aries, banyaknya pilihan, banyaknya iming-iming yang apa ya, seperti ada harapan yang tinggi tentang hal keuangan. Sering kalian melupakan proses yang kecil-kecil, tidak menyelesaikan masalah yang kecil. Sekali lagi, kembali lagi ke yang tadi ya, masalah kecil kalau kalian biarkan nggak diselesaikan akan menjadi bola salju yang kalau dikumpulkan jadi banyak, jadi gede. Kemudian saat udah terlalu besar, menjadi permasalahan yang besar, nggak terselesaikan karena dia kumpulan dari beberapa masalah yang kecil-kecil. Jadi Aries, 4 bulan ke depan lakukan yang terbaik. Bila ada masalah kecil, segera selesaikan supaya nggak meledak dan merugikan kalian. Banyak loh ya nih Aries yang nggak menyelesaikan permasalahan kecil yang menyebabkan kerugian besar di keuangan kalian, di proyek kalian, di pekerjaan kalian. Nanti kita cari solusinya ya. Karena memang di channelnya Mbah Toto ya nggak melulu untuk mencari kesalahan ya. Dicari kesalahan tanpa solusi ya percuma. Kita harus tahu solusinya, mendapatkan solusi yang terbaik dari semua yang udah terjadi. Kita akan buka satu lagi ya untuk evaluasinya ya, keseimbangan. Syukurlah nih keseimbangan yang dilakukan Aries antara berdoa, bekerja, belajar, urusan rumah tangga, urusan keluarga sudah membaik. Kalau belum cilaka ya. Beberapa Aries udah menyadari di bulan Agustus tingkat religiusnya sudah semakin tinggi. Mungkin di udah mulai bulan Juli ya, itu yang membuat dia bertahan sampai saat ini. Dan bagaimana kalian mempergunakan semangat atau motivasi kalian, itu yang membantu atau menolong kalian. Keseimbangan, saya lebih setuju dengan keselarasan ya, harmoni. Hidup tidak melulu balance atau imbang kiri kanan, jahat buruk, enggak ya. Tapi bagaimana keselarasan di dalam hidup kalian para Aries, harmoni itu yang penting ya. Bagaimana kalian bisa menyelaraskan waktu untuk bekerja, rumah tangga, kemudian dan beribadah. Bagaimana kalian bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan memperbaiki hal-hal yang memang perlu kalian perbaiki. Itu aja ya Aries, tapi yang penting adalah
duit ya, bagaimana pengelolaan keuangan kalian yang amburadul di 8 bulan kemarin. Syukurlah buat kalian yang sudah settle ya, anggaran disusun dengan baik, tapi banyak ya, masih banyak. Ini khusus untuk mereka yang masih amburadul pengelolaan keuangan. Bukan kurang ya, karena rezeki Aries cukup gede di bulan yang lalu ya, di bulan mulai Januari itu udah menanjak banget. Tapi tiba-tiba aja habis duitnya ya. Kadang beli token listrik pusing kepala ya, karena ada pengeluaran-pengeluaran yang nggak terkontrol ya di sini ya. Pengeluaran-pengeluaran yang nggak terkontrol nih. Ada kekecewaan juga sih, loss ada, kerugian ada. Tapi lebih banyak dari kalian yang karena pengeluaran yang nggak terkontrol gitu ya. Kita cari solusinya ya Aries ya. Nih, solusi pertama, you dream needs a practical plan. Bagaimana kalian merencanakan kehidupan yang baik, bagaimana kalian merencanakan pembelian, bagaimana kalian membuat anggaran yang baik, itu adalah kunci pertama untuk kalian nggak kedodoran lagi. Menyusun skala prioritas, baik itu di dalam hal keuangan, kehidupan sehari-hari, dan kelakuan atau waktu ya, time schedule kalian yang baik untuk mengorganisir kegiatan, semua kegiatan kalian ya. Nih, skala prioritas yang nggak jelas kalian benar-benar harus mempelajari. Nih, pergunakan pengalaman kalian ya Aries. Saya rasa Aries zodiak yang cukup smart ya. Bisa mengendalikan diri atau bisa mengatur, belajar dari pengalaman-pengalaman yang udah lalu ya. Jadi janganlah terus kalian terjebak di dalam ambisi yang tinggi kemudian lupa untuk evaluasi. Salah satu dan yang pertama adalah yang sering dilakukan kesalahan Aries adalah itu. Dengan ambisinya yang besar kemudian maju perang, lupa tidak memperhatikan kekuatan kita sendiri. Bahkan Aries sering walaupun sudah tahu akan kalah, dia nggak mundur ya, maju terus. Itu yang perlu kalian evaluasi ya. Kadang kita harus berhenti sejenak atau berjalan pelan untuk melihat situasi. Lihat tuh Lionel Messi ya, dia sering berjalan ketika di sepak bola ya. Di sepak bola yang lagi berlangsung, yang lainnya kenceng maju, lari kenceng ya, dia sering berjalan. Tetapi dia melihat situasi di mana peluang arah larinya bola. Nah seperti itu ya. Bukan berhenti total sih, tetapi bisa kalian berjalan pelan untuk melihat situasi dan kondisi, belajar dari pengalaman, tidak menuruti ambisi melulu untuk menang, dan akhirnya kalian kalah. Karena sebetulnya banyak Aries yang lupa untuk mempertahankan diri, memperkuat diri untuk maju perang lagi. Dengan ambisinya dia maju terus walaupun kalah nggak peduli, kadang gitu ya. Itu yang perlu kalian perbaiki. Sekali lagi yang satunya balancing nih. Don't let pride get in your way. Gitu ya Aries. Ini adalah solusi yang berikutnya yang perlu kalian kerjakan. Jangan pongah ya. Pongah itu apa mbak? Pongah itu ompong tengah ya. Enggak ya, pongah itu sombong, gengsi. Kalian terlalu percaya diri. Nah itu dia, overconfident juga harus kalian kendalikan. Jangan gengsi dan jangan sombong dengan apa yang sudah kalian dapatkan saat ini. Kemudian kalian tergelincir jatuh kembali. Ini yang perlu dievaluasi lagi ya, adalah harmoni, keselarasan. Bagaimana kalian memperhatikan juga perasaan pasangan kalian atau orang-orang yang berada di dekat kalian. Jangan merasa terus paling kuat dan paling dominan kemudian kalian menindas yang lain. Itu ya Aries ya. Kemudian yang terakhir adalah don't let your past hold your back. Dalam artian jangan melihat ke belakang dan itu membuat kalian berhenti atau kalian mundur ya. Tapi melihat ke belakang, sekali lagi diingatkan, evaluasi untuk kalian para Aries adalah mempelajari, mengambil hikmah dengan apa yang terjadi 8 bulan terakhir ini untuk membuat planning yang baik, membuat controlling yang baik, membuat skala prioritas yang baik untuk kalian para Aries. Begitu ya kurang lebihnya ya para Aries. Kalau ada kekurangan ditambahin ya, kira-kira apa sih kesalahan yang kalian sadari
Tulis di komentar ya, supaya kita bisa cari solusinya dan teman-teman tahu nih, bisa sadar, oh iya aku juga begini nih. Supaya kehidupan Aries di 4 bulan ke depan menyongsong tahun 2024 menjadi lebih baik. Di tahun 2024 tentunya akan bisa lebih baik lagi. Begitu para Aries, semoga kalian selalu beruntung dan berlimpah rezeki. Salam sahabat Tutu.